Jadi tuh dia tuh seakan-akan merasa itu tangannya itu kayak nggak ada gitu. Mah ini tangan aku gimana? Gua kayak buntung gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi permisah di episode 2 di Kismis, kisah misteri. Ya, kali ini gue kedatangan teman gue, ya bisa diperkenalkan dari Neng. Sini. Nah. Halo, nama aku Intan. IG-nya ada? IG-nya Intan Permatasari 170194@gmail.com. Oh iya, jangan cover. Satu lagi Bang Rudi. Halo, nama saya Rudi. Untuk IG-nya di sini ya ada Putra Ananda Rudi. Bisa di-follow. Jangan lupa follow guys. Yes. Oke, ini kan Kismis ya. Sebelumnya kan udah ada tuh episode 1 bercerita tentang bayangan hitam sama Nyi Roro Kidul. Nah, Bang Rudi atau Teh Intan punya nggak sih pengalaman mistis atau kisah misteri kayak gini yang pernah dialamin gitu yang aneh-aneh? Mungkin dari Bang Rudi atau Bang Intan? Bang Teh Intan. Coba Bang Rudi mungkin ada pengalaman. Bahasanya apa nih? Mau saya apa gua? Bebas. gue. Kalau gua sih ada waktu itu gua pengalamannya kan berhubung gua kerjanya di properti nih. Kan banyak proyek yang seenggaknya ada yang kosong, ada yang baru-baru jadi gitu. Ini sih gua ada kejadiannya sih asli sih. Ini sih real lah maksudnya gitu. Real ya? Real lah, ini real. Sampai ke bawah ke rumah malah gitu kan posisinya. Istri gue juga tahu lah masalah ini. Gimana ceritanya? Berapa tahun yang lalu lah, intinya ada lah 2 tahun yang lalu lah, mungkin ya, 2 tahun yang lalu. 2 tahun lalu ya. 2 tahun lalu. Itu gimana kan Bang? waktu gua kerja nih ceritanya. Kerja. Ceritanya kerja itu gua posisinya lagi di dekat stasiun Depok Lama. Itu stasiun Depok Lama. Nah setelah gua mau pulang ke kantor, gua disuruh nganterin kunci. Ya, posisinya ke daerah gitu. Nggak bisa gue sebutin tempatnya ya, takutnya nggak enak sama perumahannya juga atau gimana gitu kan. Nah pada waktu itu gue sama teman gue berdua pakai motor kan, sore-sore itu kalau nggak salah 5:30 mau maghrib malam Jumat, posisinya malam Jumat juga ituan tempo hari, mungkinan 3 tahun yang lalu lah gitu. Gue anterin kunci ceritanya kan ke tempat perumahan yang gua tuju gitu kan tempo hari. Setelah itu gua nyampe, gua sedikit berulah sih sama temen gua. Yang biasanya gua masuk ke rumah-rumah kosong itu gua ingat biasanya assalamualaikum atau apa. Biasanya itu gua hari itu gua dikasih lupa. Assalamualaikum biasanya. Adabnya gua nggak ada lah intinya hari itu tuh gua lagi dikasih lupa lah mungkin gitu kan. Nah, sempet lah gua masuk gitu kan. Kok pintunya nggak dikunci? Padahal gue bawa kunci kan disuruh ownernya tempo hari. Berarti padahal bawa kunci tapi itu posisinya ada kunci tuh. Gue masuk lah sama teman gue tuh berdua kan. Masuk lah di dalam, lihat dalamnya kayak gimana lah, rumahannya sih bagus gitu maksudnya. Masuk itu posisinya udah mau maghrib malam Jumat. Mau maghrib ya? Maghrib malam Jumat. Nah udah itu kejadian nggak lama kan si tukangnya datang tuh yang gue tungguin itu datang. Habis datang ngobrol lah sekitaran 10 menit atau 5 menit, nggak lama gue pulang gue bilang nih mas kunci ya tolong dikasihin ke ownernya nanti. Yo ya mas, terima kasih udah tuh. Setelah itu gue pulang ke kantor, gue pulang lah ke rumah ceritanya. Pulang ke rumah. Kejadian itu pulang ke rumah. Panas. Hah? Langsung yang panas. gua rasain. Jadi pas dari perumahan itu pulang langsung panas. Pulang panas lah badan. Pertama ngerasa berat dulu dari leher sebelah belakang ya, maksudnya di belakang itu leher. Oh panas tuh pulang ke rumah panas. Tiba-tiba ya Pak? Tiba-tiba panas. Kok leher gue panas gitu kan hewan. Sampai gue WA temen gue, lu pulang dari proyek ada yang aneh gak sih sama badan lu? Apa lu ngerasa pusing atau panas gitu? Lu ya temen lu berdua berarti ya waktu itu? Gue berdua. Nah temen gue tanya gitu, gue enggak bang katanya gitu kan. Gue bilang kok badan gue panas ya, jadi hangat gini. Gue ngomong sama istri gue juga kan, kok badan gue panas banget. Gue belum sempat mandi tuan, baru lepas baju doang gitu. Gue mau mandi, akhirnya gue nggak jadi
karena enak badan. Karena Ya, enak kalau udah badan. panas kan, hawa. Sampai akhirnya waktu itu gua dikerokin juga. Kerok dulu. Dikerokin kan. dulu. Oh, dikerokin? Terus sempat, Gua pikir kan masuk angin lah ya. Oh iya, iya. Dikerokin dulu, terus sempat dibikinin teh manis segala macam gitu kan. Kok makin panas malam seluruh makin tubuh. panas seluruh badan gua sampai ngerasa kaku lah, maaf ya. Kaku. Kayak jari-jari gua nih, jari-jari gua kaku gitu. Satu dua, maksudnya satu tahun apa dua-duanya? Dua-duanya. Oh. Pertama yang gua alamin itu pegel dulu deh, pegel, terus ngerasain kaku, Semuanya tuh tangan seluruh dia badan tuh. kaku. Kaku gitu. Tapi kakunya kaku, maksudnya ngebuka apa nutup gitu? Kakunya itu mau ngepal, Oh, ngepal, nutup ya? mau nutup sampai hari itu gimana ya mas? Terus dia kan kayak gak sadar gitu kan. Nggak sadar ya berarti. Nah, maksudnya berarti langsung masuk ke sini nih ya, saksinya lah. Jadi tuh dia menggigil gitu kan, gue selimutin. Kan mungkin dia ngerasain panas ya kan. Dingin. Tapi AC tetep ya nyala ya pak. Nyala Masih tapi nyala. dia tetap merasa panas tuh. Gue bingung kan tuh udah gue kasih termorek ya. Termorek itu apa? Obat panas kan Obat panas lah ya. Gue pikir kan dia udahlah ya sampai 5 menit, sampai 10 menit kok dia ngerasa, mah kok ini tangan aku kayak kaku gitu ya. Terus gue bilang kenapa gitu ya pak. Ya, sempat. Pas gue bilang itu, terus gue langsung nelpon kan tuh ke saudara gue kayak Pak Ustadz gitulah ya kan. Pak Ustadz itu datang lah kan Pak Ustadz. Pak Ustadz datang, diperiksa lah dia di kamar gue kan. Kamar tuh dia, kamu masih panas banget ya pak? Iya, itu sih masih sadar. Oh, masih sadar tuh. Terus sadar masih- tuh, mungkin pas masih sadar. tadi pas panas banget nggak terlalu kamu Sejak ini aja jeda pas 1 jaman ya. 1 jaman dikasih obat mulai enak, terus Mm-mm. kesininya makin malam sekitaran jam 8 mulai lagi lah. Iya, jadi mulai reaksinya. kaku lagi Mulai dia. kaku Kata gue lagi. kenapa pak gitu pak? Udah tuh Pak Ustadz datang, dikasih air kan tuh dia, pas dari atas sampai bawah, terus dia kayak ngerasa kayak ada orang gitu ya pak kamu ya? Kayak ada orang. Di mana? Di kamar apa di Di mana? kamar posisinya di Tapi kamar. padahal cuma lu doang, mau Pak Ustadz doang udah. Iya. Terus? Terus dia tuh pas dipegang tangan itu kan dia yang berasa itu kan tangannya, kan? Pas dicek tangannya itu jadi ada yang nempel. Oh. Nah, terus pas dicek itu dari proyek katanya ya pak, dari rumah kosong lah. Dari rumah Berarti kan gue menyimpulkan dia ternyata tadi kan habis survei kan dari rumah kosong. Ya mulai dari situlah langsung kejadian itu. Pas datang Pak Ustadznya, gue dikasih minum, gue sempat nggak sadar tuh. Ah, nggak sadar. Nggak sadar. Nggak sadar. Nah, pas nggak sadar itu berarti Intan yang tahu tuh. Nggak sadarnya nggak dalam sadar artian udah kan tuh. ya kayak maaf ya, ntar nanti kalau itu disensor aja maaf kayak di surupan lah gitu. Oh, Jadi tuh dia tuh seakan-akan berasa itu tangannya itu kayak nggak ada gitu. Mah ini tangan aku gimana? Gue kayak Mah? buntung gitu. Tapi pas ngomong gitu lu masih sadar apa udah nggak sadar tuh pas ngomong? Enggak, gue udah Nggak nggak tahu. sadar, Gua tiba-tiba cerita. dia tiba-tiba tuh ngomong, mah tangan aku kemana mah tangan aku kenapa ya? Gue kan pausnya kan bingung ya ini bentar-bentar. Jadi tuh kayak dia tuh dibikin dari tangan, jadi kenanya di tangan. Oh, jadi ngerasa kayak tangan itu Nggak ada, Padahal padahal ada. Udahlah tuh kan, udah diobatin. Pak Ustadz ngopi lah di luar kantor, gue kasih teh, udah adem lah tuh dia. Tiba-tiba dia manggil gue lagi kan, mah, masuk lah gue kan, ya kan, masuk, mah ini tangan aku gimana mah, kenapa lagi? Gue pikir udah sembuh ya kan, maksudnya udah nggak kayak awal lagi lah ya. Ternyata kan masih, terus kamu masih berasa lagi kan ya Pak? Masih kaku lagi, tangan aku. Itu masih gimana? posisi nggak sadar lagi tuh. Kata Pak Ustadz kan udah nggak ada nih, udah dibuang kan. Pak Ustadznya masuk lagi kan. Ternyata ada lagi, masuk lagi. Dia tuh kayak susah keluar. Jadi tuh ngumpet tadinya di kaki ya Pak. Di kaki, jadi ngumpetnya kena ke tangan lagi. Itu tuh dia udah merah mukanya udah semua. Gua kan bingung di situ ya posisinya. Ternyata bener yang ikut itu yang dari proyek. Iya. Itu sih kayak sosok apa ya model-modelnya ya katanya ya. Kayak model-modelan ini sih, kayak model-modelan apa ya? Kayak genderuwo Kayak gitu ya. genderuwo modelnya hitam Tapi pas lu nggak sadar lu waktu itu maksudnya nggak ngebleng nggak lu kejadian apa Enggak, maksudnya? gua ngehnya sih pas masuk ke dalam rumah itu hawanya sih lain gitu kan, nggak biasanya gitu kan. Harusnya itu kan posisi rumah udah lama kosong gitu kan. Karena gua hari itu dikasih lupa mungkin ya, agak-agak sedikit konyol lah tuh berdua lah. Terus gua juga sempet masuk ke kamar mandi, ke dapur segala macam. Gua masuk ke halaman belakangnya juga gitu kan. Rumahnya sih rame padahal sampingnya juga ada dihuni segala macam. Cuman posisinya dia itu maghrib, terus dia posisi di pojok
Posisinya di pojokku gitu lah. Makanya dari kejadian itu gua Ya, makin ada kesini pelajaran lah ya. pelajaran lah makin kesini karena berhati-hati. lebih berhati-hati. Satu gua harus ingat lah karena kan gua muslim juga gitu ya, kita muslim lah di sini lah gitu kan. Jadi kalau setiap kita masuk rumah kosong atau apa ya minimal kita assalamualaikum atau gimana. Kan namanya manusia ada lupanya. Ya, manusia kan? tempatnya lupa Mungkin dan hari itu, salah. mungkin hari itu gue Benar. dikasih lupa sampai ke bawah ke rumah gitu kan, mana tiap hari kita punya anak masih kecil banget ya. Ya, itulah. Tapi langsung tuh alhamdulillah Pak Ustadz langsung Bagusnya kalau iya, bagusnya kalau Ustadznya posisinya masih ada di rumah. Sampai jam 10 dia belum pulang sih katanya. berarti Pak Ustadznya untung masih di situ ya. Masih setiap hari pausa sih masih sampai jam 10-an. Tapi alhamdulillah berarti berkat kejadiannya ada hikmahnya lah ya. Ya, lebih berhati-hati. Tapi bagus juga maksudnya Bang Rudi kan yang ngalamin nggak sadar atau nggak sadar lah ya. Nah di posisi nggak sadar jadi ada Intan yang melihat langsung di saat posisi Rudi nggak sadar, jadinya pas lah. Oke gitu aja mungkin ya. Ada lagi? Mungkin Nggak ada lagi sih. Itu juga udah serem banget sih. ngalamin gitu ya. Ngalaminnya. Tapi Bang iya sih lumayan. Itu gue perdana juga sampai mata kayak kesurupan itu. Bulan mana ya? Iya, perdana. Percaya nggak percaya tapi ya begitu emang bisa sih kejadian. Nah soalnya gue juga punya teman yang waktu itu dia kesurupan, tapi di klinik. Nah dia ceritanya itu waktu dia masuk klinik, tiba-tiba dia itu kayak di kota yang nggak berpenghuni gitu. Tapi, nah itu kan posisi yang kesurupan. Nah yang nggak kesurupan pasti ngeliatnya nggak tahu, pas dia sadar tiba-tiba udah pada berantakan aja dulu. Makanya bagus sih maksudnya ceritanya. Jadi kayak kesurupan. Nah makanya tadi gue nanya, jadi nggak sadar dong, berarti nggak sadar. Maksudnya takutnya apa di kota sama kayak temen gue juga gitu. Mungkin karena kesurupannya pada saking panasnya ya. Oke, makasih waktunya Oke, untuk ya, sama-sama. dan Bang Rudi dan cerita kismisnya ini. Buat teman-teman yang pengen mungkin ada cerita kisah misteri selanjutnya, boleh di sini mampir ke channel WC Entertainment. Oke. Untuk semuanya terima kasih. Sampai ketemu lagi di kisah misteri selanjutnya.